Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kali ini ada sebuah tayangan bagus nih ya dari Bang Haji Rhoma Irama ini, menghadirkan Profesor Anhar Gonggong, seorang profesor sejarah yang kita berharap bisa meluruskan berbagai cerita sejarah yang sudah dibelokkan oleh oknum-oknum Balawi yang menjadi pertanyaan kita bersama ya. Namun sebelum itu kita sampaikan sambil menunggu kalian kumpul ya. Semoga semuanya sehat walafiat, ditambah dan diluaskan rezekinya, dimudahkan semua urusannya yang baik ya. Dan mudah-mudahan semuanya diberikan umur yang panjang, umur yang penuh barokah hidayah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Saudaraku, Profesor Anhar Gonggong sebenarnya sudah beberapa kali tampil di media sosial, di publik ya, meluruskan tentang nasab Ba'alawi. Dalam hal cerita-cerita sejarah juga sudah pernah beliau sampaikan, ya kan. Ini berikut kita sampaikan apa yang disampaikan oleh Profesor Anhar Gonggong ketika diwawancarai Haji Rhoma Irama. Langsung saja kita simak perbincangannya berikut ini ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama saya ingin menyapa fans of Rhoma and Soneta, Forza. Kemudian Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musalla Indonesia, Fahmi Tamami. Kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Kemudian PIN, Perisai Idaman Nasional. Juga pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat. Tentunya juga Klaners. Dan semuanya saja warga yang menyaksikan podcast ini, rahimakumullah. Pemirsa, sampai saat ini saya, Bisikan Rhoma, masih terus menelusuri masalah Ba'alawi, mulai daripada silsilah dari nasab, terus sampai kepada tes DNA genetika, sampai kepada filologi, dan juga sampai kepada makam-makam palsu. Dan saat ini sampailah kita kepada faktor kesejarahan, khususnya tentang eksistensi bangsa Indonesia ini dalam kesejarahan. Apakah klaim-klaim yang selama ini kita dengar bahwa merah putih adalah ciptaan atau ide daripada kaum Ba'alawi, kemudian juga Garuda Pancasila, kemudian juga momentum deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia juga diklaim dari pihak-pihak Ba'alawi. Bahkan Wali Songo yang notabene penyebar Islam yang pertama di Indonesia diklaim sebagai juga dari Ba'alawi. Kemudian ini yang pakai bahkan mestinya para pahlawan nasional juga diklaim sebagai dari para Ba'alawi, seperti yang mereka declare. Bentar ya, wah ada gangguan nih, bentar ya. Imam Bonjol Habib, Tengku Jitiro, Cutnya Adin, itu semuanya dari Ba'alawi. Nah, ini tentunya sebuah klaim yang harus kita koreksi kebenarannya. Oleh karena itu kali ini saya menghadirkan seorang yang ahli di bidang sejarah. Tepuk tangan buat Profesor Anhar Gonggong. Terima kasih. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Prof, pertama saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya yang pasti sangat berharga untuk Prof bisa melangkah ke sini. Tujuannya sebagai sejarawan, tentunya masyarakat ingin tahu sejarah yang sebenarnya dari tegaknya Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pertama, barangkali tadi Prof sudah dengar bahwa merah putih diklaim oleh pihak Balawi itu adalah karya mereka, ide mereka. Bisa dijelaskan, Prof? Iya, saya tidak perlu dipanggil dengan profesor, malah saya menganggap diri saya sebagai pelajar sejarah. Saya pelajar sejarah. Bahaya ini. Biasa orang yang merendahkan diri itu tinggi. Saya, jadi kalau yang dikatakan pahlawan nasional, Ya. dari ada yang dikatakan seperti mereka, berdasarkan sumber saya, dan berdasarkan sekian berapa puluh tahun ya, mungkin sekitar 10-an tahun, saya dulu di Depsos untuk menjadi tim penilai, peneliti dari calon-calon pahlawan nasional itu. Dan saya tidak menemukan seperti apa yang Pak Oma katakan. Tidak ada. Dan yang kedua, yang dikatakan tadi, Sang Merah Putih dia melahirkan. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Pasti bohongnya. Pasti bohong. Pasti bohongnya karena Yamin, Mr. Muhammad Yamin sudah menulis buku yang berjudul 6.000 tahun Sang Merah Putih. Ya jelas ya, tentang merah putih katanya dibuat Habib, itu pasti bohongnya. Tadi ada cuplikan video yaitu dari Habib Ali Jindan. Habib Ali Jindan itu paling luar biasa kalau mendoktrin. Bahkan cerita Bang Maman yang penjual kacang goreng itu juga keluar dari mulutnya Habib Ali Jindan. Habib Ali Jindan inilah yang juga tidak bertanggung jawab, punya istri siri yang diduga jumlahnya oleh Zeda Salim disampaikan kurang lebih 26 orang istri siri. Dia mendapatkan istri yang banyak itu karena mendoktrin calon-calon istrinya orang-orang pribumi yang katanya akan mendapatkan keberkahan, akan diselamatkan dari api neraka. Seperti itu ya. Ini ngomongin sejarah, tapi yang ini bukan ngomongin soal istri, bukan, soal sejarah yang dibelokkan oleh oknum Habib-Habib Ba'alawi ya. Itulah mereka itu, berusaha menguasai bangsa kita dengan doktrin-doktrin yang sangat kurofat, mengada-ada ya, mengada-ada. Tebalnya sekitar 600 halaman dengan fakta-fakta yang secara historis bisa dipercaya. So begini, kalau berbicara tentang sejarah, maka pembenaran sejarah itu adalah terletak pada sumber apa yang digunakan. Jadi kalau sumbernya bohong ya bohong. Gitu. Jadi semua fakta-fakta sejarah yang ditulis ada sumbernya secara jelas dengan kemudian diinterpretasi secara jujur. Saya jadi ingat ada seorang mahasiswa S2 menulis di karyanya, menulis tesis ya, itu sumbernya dari oknum Habib Ba'alawi. Akhirnya cerita yang dibangun di dalam tesisnya ya salah ya, bohong. Ya, jadi bagi seorang sejarawan, ininya cerdas, ininya juga cair. Cerdas dan jujur. Iya, itu pegangan kami. Kami sudah diajar sejak saya masih tahun pertama, maka yang pertama diajarkan adalah kamu boleh cerdas, tapi yang utama bukan kecerdasan itu, tapi yang utama adalah ini, kejujuran. Itu. Jadi kalau dikatakan tadi ada Sang Merah Putih dari mana? Balawi. Ya. Saya tidak percaya karena saya punya dokumen yang sedemikian rupa bisa dipercaya, ditulis oleh seorang pejuang. Yamin itu sastrawan iya, pejuang iya, sarjana hukum iya, sejarawan iya, dan dia sudah menulis sekian puluh buku dengan menggunakan sumber-sumber yang bisa dipercaya. Jadi pertanyaan. Baik, ya tadi saya lupa memperkenalkan beliau.
beliau ternyata sangat kompeten dalam menilai kebenaran pahlawan-pahlawan nasional. Karena ternyata beliau adalah wakil ketua daripada penetapan pahlawan-pahlawan nasional di Depsos. di Departemen Sosial. Iya. Ya tentunya ini berdasarkan penelitian yang sangat ketat ya, Prof ya. Ya, dari daerah kita dapat Iya, iya, sumber-sumber. Dan dari situlah, bahan dari daerah itulah yang kita nilai. Apakah ini pantas atau tidak, juga kita bisa, kalau kita masih ragu, kita bisa cari di tempat lain, tapi berdasarkan apa yang kita peroleh dari pengusul, nah baru kita serahkan ke sekretaris negara, misalnya diserahkan ada 10 calon. Mungkin setelah kita periksa, mungkin hanya 3. 3 inilah yang kita serahkan ke presiden di sekretaris negara. Nah, di presiden ada lagi yang menilai. Nah, baru diserahkan ke presiden. Terserah presiden mana yang mau diterima atau tidak. Jadi prosesnya bukan mudah itu untuk menempatkan seseorang menjadi pahlawan nasional, itu bukan pekerjaan mudah. Itu pekerjaan yang bisa melahirkan diskusi, bisa berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari. Gitu. Ini Prof yang Masya Allah yang sangat penting juga nih, bahwa Pangeran Diponegoro selama ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, itu pasti saya tidak perlu lanjutkan kalau dikatakan pahlawan nasional lalu mereka katakan Diklaimnya nasab Diponegoro beserta keturunannya oleh 2 klan Habib Ba'abud dan bin Yahya merupakan bukti nyata bahwa mereka telah berdusta demi memuliakan golongannya dengan menisbatkan pahlawan bangsa sebagai bagian dari keluarganya. Sekali lagi, tidak ada kejahatan yang sempurna dan sudah pasti Allah akan membongkarnya. Allah telah memberikan celah dengan membuat antara Ba'abud dan bin Yahya tidak berkoordinasi terlebih dahulu dalam upaya mengklaim Diponegoro beserta keturunannya, sehingga Diponegoro beserta keturunannya seolah-olah menjadi rebutan antara Ba'abud dan juga bin Yahya. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syihabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syihab. Imam Bonjol itu bin Syihab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Dari mulai Aceh, kita kenal Tut Nyadin, seorang Syarifah, Teuku Umar, seorang Habib, ya banyak dari sana. Belum lagi sampai di Palembang, sampai di Medan, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin, turun lagi di Aceh, Sultan Hasanuddin, Habib. nggak ada itu. Nggak bisa dilanjutkan. Diponegoro, ini itu pasti berdasarkan yang saya tahu, berdasarkan hasil penelitian saya, itu pasti bohong. Pasti Pasti bohong. Jelas ya saudaraku, kurang ajar kau Beb. Siapapun yang menyebut siapa tadi? Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Habib, kurang ajar kamu. Ali Jindan, kau kurang ajar membodohi umat Islam. Jamaahmu kamu bodohin. Jelas ini yang ngomong profesor, doktor, ya. Itu para muhibin melek. Para muhibin mana muhibin? Mana? Biasanya datang di channel kita itu, ya. Ngerti nggak kamu ilmu sejarah, ngerti nggak? Kalau nggak ngerti nggak usah nyocot kamu itu. Dengarkan ini, profesor, doktor, seorang ahli sejarah ini udah memastikan yang disampaikan oleh Habib itu bohong, sudah pasti bohong, ya. Yang membaalawikan Pangeran Diponegoro, sehingga mana itu si Arya itu sudah jelas itu membela itu, katanya keturunan dari siapa tadi itu? Bin Yahya. Kurang ajar di Bin Yahya kan, Diponegoro di Bin Yahya kan. Imam Bonjol di katanya saudaranya Rizik Syihab. Lah, dari perilakunya aja jauh antara Rizik Syihab sama Imam Bonjol. Kurang ajar itu. Bener-bener muhibin nggak tahu otak itu, enggak, ya. Nggak tahu, nggak punya otak gitu ya. Itu ada Jakarta Pensin itu ya, pengecut itu ya. Nggak mau sebut nama, nggak ada fotonya itu, kelihatan dia pengecut. Kalah sama saya tuh, kelihatan tuh muka. Kelihatan sekarang ya, kebongkar kebohongannya Ba'alawi ini. Jelas-jelas bohong tadi dikatakan oleh Profesor Dr. Anhar Gonggong ya, jelas ya, pasti bohong ya. Mana ada Imam Bonjol, Habib, kurang ajar lo ya. Ya, dasar orang bodoh. Kok usah percaya karo cerita yang bohong gitu loh. Itu dengar nih, seorang ilmuwan
ya. Pasti bohong itu. Itu visi Astagfirullahaladzim. saya ya, artinya itu pendapat saya, dan pendapat saya sebagai seorang sejarawan yang bukan hanya membaca, tapi juga melakukan tahu berbagai sumber penelitian. Jadi kalau Imam Bonjol dikatakan sebagai Balawi, ya ketawa aja saya. Di Ponegoro dikatakan seperti itu, ya ketawa aja. Ketawa aja ya. Jangan bilang apa-apa, katakan. Makanya itu tadi ada Muhibin tuh ya, kebakaran jenggot tuh, pasti kepalanya berasap tuh ya. Saya ketawa aja, nggak akan saya hapus itu komennya, dia tidak akan saya singkirkan, biar dia terus menghadiri channel kita tuh ya, sampai bisa nggak bertahan sampai berakhir video kita ini ya. Jangan-jangan kabur nanti. Parah, hanya orang bodoh yang percaya Mbak Alawi keturunan Nabi, hanya orang bodoh yang cerita korofat dari Mbak Alawi dipercaya itu ya, hanya orang bodoh itu yang percaya dengan sejarah yang diceritakan Mbak Alawi. Dia bukan sejarawan lagi ya, ngaku-ngaku aja dia. Astagfirullahaladzim. Ini memang satu narasi-narasi yang muncul selama ini, Prof, di masyarakat. Nah, kalau klaim-klaim ini tidak diluruskan, kan akan menjadi satu keyakinan buat masyarakat, buat masa Indonesia. Dan kalau sudah menjadi keyakinan, kita akan kehilangan kebanggaan terhadap pahlawan-pahlawan kita sendiri. Jadi clear, Prof, bahwa khususnya Pangeran Diponegoro, kemudian Imam Bonjol, Cut Nyak-Dien, kemudian Teguh Cikditiro, itu pahlawan nasional, warga bangsa asli, pribumi asli. Saya yakin betul akan hal itu. Yakin pribumi asli. Pribumi asli karena saya punya sumbernya. Punya sumber. Pemirsa, jadi memang semua klaim harus didasari dengan fakta sejarah yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Nah, mengenai ini, Prof, juga ada perdebatan ini mengenai yang namanya Sultan Hamid. Ketawa lagi. Saya dimaki-maki oleh beberapa orang. Tapi begini, dan sumber itu dari mereka. Jadi beberapa tahun yang lalu, saya masih di Depsos, lalu ada calon dari Sumatera, dari Kalimantan Barat, salah seorang diantaranya adalah Sultan Hamid. Untuk dijadikan pahlawan nasional. Lalu kemudian bahannya dari mereka, dari keluarga mereka. Dan bahan itu dari keluarga mereka lalu diserahkan ke tim peneliti di daerah, lalu dari tim peneliti daerah dikirim ke Depsos. Lalu 1 hari atau 2 hari malah kita memeriksa semua, membahas itu. Saya baru buka 1 halaman. Kebetulan halaman pertama yang saya buka itu adalah Sultan Hamid sedang menandatangani dengan gembira bahwa dia dinaikkan pangkatnya dari kolonel menjadi mayor jenderal pada tahun 47. Ingat, pada tahun 47. Pada tahun 47 ketika itu kita masih dikerjain Belanda. Yang menaikkan pangkatnya dia di negeri Belanda. Oh, jadi Sultan Hamid pada tahun 47 itu ada fotonya. Ada, dan foto itu dari mereka, dari keluarga. Tengah menandatangani sesuatu yang kenaikan pangkat beliau dari dari kolonel jadi mayor jenderal. Waktu itu brigjen belum ada, langsung dari kolonel ke mayor jenderal di negeri Belanda itu. Di negeri Belanda. Jadi beliau pahlawan Belanda, pahlawan nasional. Saya tidak. Ternyata menurut saya nih layak untuk disebut pengkhianat itu yang dikagung-agungkan Khabib itu ya. Sultan siapa tadi itu?
Nggak tahu itu terserah. Tapi itu yang menjadi salah satu faktor utama pada saya untuk mengatakan ini disingkirkan Oke. dengan fakta itu. Jadi Dan banyak lagi sumber. Ada dua sultan yang menghadiri timbang terima dari Ratu Belanda, yaitu dari Sumatera Timur dan dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat siapa? Dia pakaian tradisional adat Sultan Hamid. menurut sejarah yang Prof ketahui, siapa Sultan Hamid sebenarnya? Ya, yang saya ketahui ya memang selama ini yang pertama itu dia adalah, kalau dalam bukunya Ida Ana Agung itu memang dia termasuk, dan Ida Agung sendiri adalah wakil. Dia ketua daripada kelompok federal. Kan kita ketika itu kan terbagi, ada yang menghendaki federalisme, ada yang negara kesatuan. Ya, ya. Dan tapi federalisme ini itu diciptakan oleh Belanda. Panmu, Aris itu ya, iya, negara Indonesia Serikat. Iya, Indonesia Serikat. Itu. Nah, Sultan Hamid termasuk di antara orang yang paling mendukung itu. Aris ya tadi. Aris. Dan dia memang sangat Belandis gitu. Memang sangat Belandis. Maka ya ketika saya lihat sumbernya, dan saya bilang pada satu ketika saya diundang oleh perwakilan Departemen Pendidikan untuk menjelaskan. Saya bilang ini sumbernya dari Anda kok. Kalau Anda tidak kasih saya sumber ini, saya nggak tahu. Tapi Anda memberikan sumber ini. Tapi saya tahu bahwa memang Sultan Hamid itu memang sangat dekat dengan Belanda sebagai orang federalis. Walau Sultan Hamid jadi pimpinan BFO dalam konferensi meja bundar, tetapi ia juga berkolaborasi dengan Westerling dalam pemberontakan APRA. Pertama, pernah menjabat sebagai ajudan istimewa Ratu Wilhelmina, diangkat sebagai ajudan istimewa Ratu pada 1946. Ini adalah jabatan tertinggi yang diemban Bumi Putra dalam militer Belanda. Itu loh. Terbukti Sultan Hamid tidak layak menjadi pahlawan nasional karena dia bekerja kepada Belanda, padahal kita sudah merdeka. Tapi saya tahu bahwa Sultan Hamid dinaikkan pangkatnya pada saat kita sedang dikerjain oleh Belanda, ya dari Anda. Dari Anda. Jadi bagaimana saya mau bersepakat untuk mengangkat dia sebagai pahlawan nasional? Ya nggak mungkin kan. Nggak mungkin. Masa ada orang yang naik pangkat pada saat bangsanya sendiri sedang dikerjain oleh lawannya. Yang menaikkan pangkat lawan lagi. Lawannya kan. Jadi bagaimana mau percaya? Bagaimana mau memberikan gelar yang begitu tinggi? Harus diingat pahlawan nasional ini adalah gelar tertinggi dari Republik ini. Betul. Pengkhianat kok mau diberikan pahlawan tertinggi? Ustaz. Jelas kalimat dari Profesor Dr. Anhar Gonggong harus kita garis bawahi ya. Pengkhianat kok mau dikasih gelar tertinggi. Jadi jelas kita dapat menyaksikan bersama-sama bahwa Sultan Hamid yang dibangga-banggakan oleh Ba'alawi, yang diceramakan diantaranya oleh Habib Ali Jindan, si Ali Jindan itu yang sudah melukai hati Jeddah Salim. Katanya Jeddah Salim punya istri-istri kurang lebih 26 orang itu, ya. Ternyata Sultan Hamid II itu disebut pengkhianat oleh Profesor Dr. Anhar Gonggong. Masa seorang pengkhianat mau dikasih gelar tertinggi di Republik ini? Ya nggak mungkin dong. Ya, tuh Muhibin mana Muhibin? Mana lagi Muhibin? Bisa ngerti nggak itu pemahaman seperti ini? Bisa ngerti nggak?
Jangan-jangan terlalu banyak tuh doktrin itu, racunnya tuh. Jadi nggak ngerti penjelasan dari Profesor Anhar Gonggong nih ya. Ngakak aja saya ini. Luar biasa Profesor. Terima kasih Profesor Anhar Gonggong ya. Menurut saya, Ya, saya berpendapat seperti itu. Berdasarkan sumber yang saya terima dari mereka. ya artinya kan Prof kompeten ya untuk menilai bahwa ini pahlawan, ini bukan kan. Iya, saya diberi tugas waktu itu. Ya, ya. Dan tapi sumbernya dari mereka juga. Semua bersumber dari calon-calon pahlawan itu, Pak, bertingkat untuk pencalonannya. Mulai dari kabupaten ada timnya, periksa. Mungkin di kabupaten diajukan 10 orang, tapi yang dinaikkan ke provinsi hanya 5 orang. Di provinsi diperiksa lagi, dari provinsi baru ke Depsos. Jadi prosesnya panjang itu. Jadi inilah bahwa insya Allah clear mengenai satu tadi sang merah putih, bahwa itu adalah karya dari almarhum Dr. Muhammad Yamin, Prof. Profesor Mr. Muhammad Mr. Muhammad Yamin. Kemudian mengenai apa namanya para pahlawan nasional seperti Pangeran Diponegoro, kemudian Imam Bonjol, Cut Nyak-Dien, Tengku Cijitero, dan lain-lain, itu terkonfirmasi adalah putra-putra asli bangsa Indonesia, bukan dari mana-mana ya. Bahkan tadi Prof cuman begitu saya bilang apa ini Bali, beliau ketawa aja. Berdasarkan sumber saya, orang begini, dalam hal-hal seperti ini, saya cuma biarkan aja dia berpendapat seperti itu urusan dia. Tapi berdasarkan ilmu yang saya peroleh, metode ilmu yang saya peroleh, metodologi yang saya pelajari, yang mengatakan dia bohong. Iya. Siapa yang bohong? Seperti itu. Itu berdasarkan apa yang saya tahu, berdasarkan ilmu yang saya peroleh selama ini sebagai seorang pelajar sejarah. Jadi memang sebuah kebenaran harus dibuktikan dengan data, seperti itu kan? Iya. Harus terkonfirmasi dalam sejarah. Ketika sejarah tidak menuliskan itu, maka Prof bilang bohong. Selanjutnya ada lagi Prof yang juga menggelitik bangsa Indonesia, ya, bahwa ketika Bung Karno dan Bung Hatta mau mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus bertempat di Jalan Pegangsaan Timur, itu izin dulu kepada Habib Ali Kuitang. Penentu hari proklamasi. Siapa? Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuitang. Bohong. Gue belum nanya. Bohong. Bohong juga tuh Prof. Pasti bohong. Pasti bohong. Pasti bohong. Dari mana Prof itu bohong? Bagaimana lah itu Soekarno sudah memikirkannya berpuluh-puluh tahun. Dia berjuang sekian puluh tahun dan dalam situasi yang demikian rumit dan segala macam, itu keputusan diambil oleh, jadi begini, tanggal 14 Agustus 45 Jepang menyerah. Tanggal 15 berita itu sampai ke Indonesia. Wah, Jepang sudah kalah. Nah, kelompok pemuda Sahrir mendesak kepada Bung Karno dan Bung Hatta, segera kamu membacakan proklamasi kemerdekaan lewat radio. Proklamasi. Nah, Bung Karno tidak mau, Bung Hatta tidak mau. Makanya diculik dia ke Rengas Dengklok.
Itu ceritanya. Nah, setelah kembali dari Rengas Dengklok, maka dia dibawa ke Imam Bonjol nomor 1, rumah daripada perwakilan Angkatan Laut Jepang, Maeda, Laksamana Maeda. Nah, disitulah proklamasi itu dibuat. Bener Rengas Dengklok ke Kuitang dulu nggak? Nggak ada ceritanya. Enggak. Ya sepanjang yang saya baca, yang saya diajari, tidak pernah ada kata-kata itu. Jadi jelas ya yang disampaikan oleh Bahar Smith, katanya Soekarno minta izin dulu kepada Habib Ali Kuintang, itu tidak benar, itu bohong. Jadi itulah gaya mereka membuat cerita bohong, ngaku-ngaku supaya mereka itu dianggap pahlawan. Ya ingat ya, ingat itu, ini yang ngomong adalah seorang profesor. Ya, jadi katanya Bahar Smith tadi tidak benar. Bahar Smith lagi-lagi terbukti bohong. Ya. Jadi, dan itu yang membuat teks proklamasi itu, jadi begini, waktu sudah masuk di ruangan, lalu sebenarnya ada teks proklamasi yang sudah dibikin, yang yaitu Piagam Jakarta rencananya, tapi kan tidak dibawa, kan namanya orang diculik lalu langsung dibawa ke tempat lain. Akhirnya Maeda naik ke tingkat 2, Soekarno, Hatta dan pejuang dibawa. Lalu Bung Karno mengatakan begini, Bung Hatta duduk bersama, terus Bung Karno katakan begini, Anda yang bacakan teks proklamasi ini karena bahasa Indonesia Anda lebih baik, saya cuma menulis. Jadi penulis yang menulis teks itu adalah Bung Karno, tapi kalimatnya itu adalah dari Bung Hatta. Oke. Seperti itu ceritanya. Tidak tahu apakah ada orang Kuitang di situ. Astagfirullahaladzim. Oke. Ada satu lagi Prof yang katanya juga simbol Garuda Indonesia itu juga dari Sultan Hamid. Karena keturunan Nabi Muhammad punya jasa besar membebaskan Indonesia dari penjajahan. Apa buktinya? Lihat lambang negara. Lambang negara Garuda, saudara. Yang membuat adalah Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, saudara. Al-Gadri min Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya begini. Jadi itu sebenarnya diadakan semacam sayembara. Ketuanya kalau tidak salah ingat saya Ki Hajar Dewantoro, lalu Yamin juga mengusulkan, lalu Sultan Hamid. Nah, memang ada 2 kemudian yang dibuat. Nah, yang diterima memang punyanya Sultan Hamid. Gitu. Nah, lalu ada seorang pelukis, teman Dula namanya. Dula itu temannya Bung Karno. Datang dari Jogja ke Bung Karno. Begitu belum duduk dia, Bung Karno sudah bilang, Dula, itu perbaiki itu. Yang konsep dari siapa? Sultan Hamid. Bung Karno tidak sepenuhnya terima. Karena jadi apa yang kita lihat sekarang itu adalah yang sudah diperbaiki oleh Dula atas permintaan Bung Karno. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi tidak sepenuhnya adalah yang dibuat oleh Sultan Hamid. Nah, itu yang menyebabkan mengapa mereka merasa bahwa sangat berjasa dan pantas untuk mendapat pahlawan nasional. Itu latar belakang mereka. Tapi saya bilang, kalau dibanding antara kerja ini dengan tanda tangan di tengah kita digebuki, ya buat saya ini tidak seberapa. Seperti itu ceritanya. Baik. Seperti itu. Masya Allah.
tadi kita sudah menelusuri bagaimana sejarah merah putih, kemudian sejarah simbol negara Garuda Pancasila, kemudian juga pahlawan-pahlawan nasional, kemudian momentum proklamasi Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia juga tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Anhar Gongo yang sebagai profesor pelajar sejarah. baik oleh pelajar yang paling berkompeten di negeri ini sampai saat ini untuk bisa menjelaskan tentang kebenaran sejarah. Nah, barangkali Prof tahu nggak mengenai pemalsuan kuburan yang juga dilakukan oleh oknum-oknum Balawi, khususnya makam Sumo di Ningrat seperti itu apa? Saya pernah diceritain orang, tapi saya nggak percaya. Yang diklaim sebagai Diklaim sebagai habaib juga gitu. Saya bilang enggak, sepanjang yang saya ingat di Jogja nggak ada itu yang begitu-begitu. Yang begitu-begitu maksudnya? Enggak. Jadi artinya kalau diklaim bahwa ada orang seperti itu lalu merasa dirinya orang Jogja, apalagi pangeran, lalu kemudian kuburannya itu menurut saya sepanjang saya 11 tahun tinggal di Jogja sebagai mahasiswa, maka saya tidak percaya kalau hal-hal seperti itu ada. Jadi pelajar tidak percaya tentang itu. Saya nggak percaya. Saya rasa sudah cukup penjelasan dari pelajar Anhar Gongo yang mengklarifikasi berbagai macam item sejarah tadi. Barangkali masih ada yang mau ditambahkan, Prof? Ya, saya kira begini, sederhana aja. Masyarakat jangan terkecoh oleh hal-hal yang belum tentu kebenaran historisnya ada. Karena mempercayai sebuah peristiwa sejarah itu tidak mudah juga. Karena sejarah yang kita percaya adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan ada sumber-sumber yang dipercaya untuk ketika seseorang melakukan penelitian, maka apa yang tersebar segala macam tentang pahlawan nasional, ya jangan percaya. Masyarakat jangan terkecoh hanya oleh karena merasa dirinya turunan nabi atau apa dan sebagainya. Ya, ingat ya, pesan dari profesor, masyarakat, kalian semuanya, saudaraku yang masih punya akal sehat, jangan terkecoh oleh siapapun, apalagi dia orang pendatang, keturunan imigran, Yaman, yang mengaku-ngaku juriah Nabi. Wah, yang mengaku-ngaku juriah Rasulullah. Wah, itu hanyalah branding dia, mengaku-ngaku supaya dimuliakan. Ya, peristiwa sejarah itu butuh bukti karena bukan cerita khurafat, bukan cerita fiksi, ya. Itu butuh bukti. Ya. Makanya kalau masalah ini sampai di pengadilan, saya yakin Kiai Madudin akan menang. Makanya pihak sebelah sono yang sudah ngelaporin itu sampai sekarang ternyata mundur teratur. Mundur teratur ya. Kita lanjutkan kurang sedikit ini ya dari Profesor Anhar Gonggong ya. Ya, jangan. Itu merusak pikiran Anda sendiri. Saya berpendapat seperti itu. Baik, pemirsa, cukup jelas pemaparan masa pelajar sih. Profesor Anhar Gongo tentang klarifikasi mengenai faktor-faktor sejarah tadi. Prof, kalau kita sedang
bincang asik bareng Roma ini bisikan asik, bisikan Roma, bincang asik bareng Roma. Nah sekarang ada bingkisan dari Roma. Oh, terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Baik pemirsa, atas perhatiannya, jazakumullah khairan katsira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semakin memperjelas. Mungkin selama ini masih ada yang belum yakin bahwa adanya pembelokan sejarah dari oknum-oknum Habib Ba'alawi, adanya kebohongan yang diceramahkan oleh oknum-oknum Habib Ba'alawi, baru saja sudah kita ikuti bersama, kita dengar bersama-sama, terbukti ya, sejarah dibelokkan, tokoh-tokoh diba'alawikan ya. Nah, saudaraku, kita selain menggunakan logika, menggunakan akal sehat, di dalam sejarah perlu bukti. Nah, saya seperti itu, bukti-bukti autentik, nggak boleh ngarang cerita kayak si Kabib tadi, ada si Bahar, ada Jindan, siapa lagi itu ya. Dan saya yang sangat bersyukur bangsa tidak terkecoh, bangsa kita tidak terkecoh hanya gara-gara dia disebut Kabib keturunan, katanya ngaku-ngaku turunan Nabi ya kan. Ternyata pengkhianat saudari tadi. Si siapa tadi, Sultan Hamid itu, ada sedikit jasanya aja udah dibesar-besarkan, tetapi kesalahannya lebih besar itu, pengkhianat tadi yang disebut oleh Profesor Anhar Gonggong. Begitu ya saudaraku ya. Saya kira cukup ya, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit punya manfaat. Seperti yang kita sampaikan, kita berusaha memberikan edukasi dan mudah-mudahan memberikan rekreasi. Kita jaga persatuan, persaudaraan, kita jaga NKRI. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!